Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Putri Izzatul Fitroh 933408620, Philip Juandito 933410020, dan Muhammad Iqbal Okianto Saputra 933411020 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Cara penghitungan zakat. Zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas hewan ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah-buahan, dan aset perdagangan. Zakat mal dibayarkan jika harta yang dizakati adalah milik diri sendiri sepenuhnya, bertambah, cukup nisab, dan sudah berlalu 1 tahun yakni haul. Syarat harta yang wajib dizakati yaitu milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu 1 tahun yakni haul. Nisab dari zakat mal yaitu 85 gram emas. Kadar dari zakat mal yaitu 2,5%. Cara menghitung zakat mal. Sebagaimana dicontohkan oleh Badan Amil Zakat Nasional di laman resminya, perhitungan zakat mal adalah sebagai berikut. Rumusnya 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Sebagai contoh, Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan yakni emas, perak, uang senilai 100 juta rupiah. Jika harga emas saat ini Rp622.000 per gram, maka nisab zakat senilai Rp52.870.000, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 100 juta rupiah, sama dengan Rp2.500.000. Jadi zakat yang dikeluarkan oleh Bapak A senilai Rp2.500.000. Terdapat 8 golongan yang berhak menjadi penerima zakat, yaitu yang pertama fakir, orang yang tidak memiliki harta dan tempat tinggal, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua miskin, orang yang memiliki harta dan tempat tinggal namun masih sangat kekurangan. Yang ketiga amil, orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima budak atau hamba sahaya. Yang keenam gharimin, orang yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tetap menahan diri dari perbuatan haram dalam mencari nafkah. Yang ketujuh fisabilillah, adalah mereka yang berjuang dalam menegakkan agama Islam atau berjuang di jalan Allah seperti dalam kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, aktivitas sosial, dan sebagainya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yakni musafir atau orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau biaya untuk kembali pulang. Zakat mal juga bisa langsung dibayarkan melalui lembaga amil zakat untuk didistribusikan. Zakat perniagaan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah. Adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Badan Amil Zakat Nasional yakni Basnas menyebutkan bahwa zakat yang diperdagangkan ini dikenakan dengan cara zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek. Dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya 1 tahun. Andai selisihnya memenuhi syarat nisab, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas, dengan asumsi harga emas adalah Rp903.000. Maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni jika mencapai senilai Rp76.755.000, berikutnya nilai tersebut dikalikan 2,5% sesuai dengan tarif zakat. Rumusnya
2,5% dikali aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Sebagai contoh, jika aset yang dimiliki senilai 500 juta rupiah dan hutang sebesar 50 juta rupiah, dengan asumsi harga 1 gram emas adalah 903.000 rupiah, maka angka nisabnya senilai 85 dikali 903.000 rupiah atau 76.755.000 rupiah. Dengan demikian, aset yang mencapai 500 juta rupiah itu sudah memenuhi syarat wajib zakat. Untuk melakukan perhitungan zakat perdagangan adalah sebagai berikut ini. 2,5% dikali aset lancar dikurangi utang jangka pendek. 2,5% dikali 500 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah. 2,5% dikali 450 juta rupiah sama dengan 11.250.000 rupiah. Jadi, zakat perdagangan yang wajib dibayarkan yakni sebesar 11.250.000 rupiah. Zakat barang tambangan. Zakat hasil tambang atau ma'din dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak disyaratkan haul. Zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta. Sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus seperti dalam zakat tanaman. Seperti tabel di bawah ini, jenis tambang dibagi menjadi 5. Yang pertama, 1. Tambang emas dengan nisab senilai 91,92 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5% dan waktu penyerahannya tiap tahun. Yang nomor 2, tambang perak dengan nisab senilai 642 gram perak dengan kadar zakat 2,5%, waktu penyerahannya tiap tahun. Yang ketiga, tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dan lain-lain. Nisab senilai nisab emas, kadar zakat 2,5%, waktu penyerahan ketika memperolehnya. Keterangan, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan. Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%. Yang keempat, tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, nisabnya senilai nisab emas, kadar zakat 2,5 kg, waktu penyerahan ketika memperoleh. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan. Yang kelima, jenis tambang minyak gas dengan nisab senilai nisab emas, kadar zakat 2,5 kg, waktu penyerahan ketika memperoleh. Zakat pertanian. Zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, kadarnya 5% jika menggunakan irigasi atau mengeluarkan biaya, atau 10% jika dengan perairan alami dan tidak mengeluarkan biaya. Ketentuan zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau sama dengan 653 kg beras. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa fi habiu wala tamrin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuqin. Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuk. Hadis riwayat Muslim. Ausuk jamak dari wasak. 1 wasak sama dengan 60 sak, sedangkan 1 sak sama dengan 2,176 kilo. Maka 5 wasak adalah 5 kali 60 kali 2,176 kilo sama dengan 652,8 kilo. Atau jika diuangkan, maka ekuivalen dengan nilai 653 kilo beras tersebut. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkanya, maka mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke gabah kurang lebih sekitar 35% sampai dengan 40% hingga nisab untuk gabah adalah kurang lebih 1 ton, atau mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke padi yang masih bertangkai. Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi, mengeluarkan biaya, atau 10% dengan pengairan alami atau tata hujan dan tidak mengeluarkan biaya. Hadis Nabi SAW yang diairi oleh air hujan, mata air, dan air tanah, zakatnya 10%. Sedangkan yang disirami air irigasi, maka zakatnya 5%. Dikeluarkan ketika panen.
Firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Contoh penghitungan zakat pertanian. Contoh, Bapak Asuti adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Ketika panen hasil sebanyak 10 ton beras, berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkannya? Jawab, ketentuan zakat hasil tani nisabnya adalah 653 kg beras. Tarifnya 5%. Waktunya ketika menghasilkan atau panen. Jadi zakatnya hasil panen 10 ton sama dengan 10.000 kilo melebihi nisab. 10.000 dikali 5% sama dengan 500 kg. Jika dirupiahkan, jika harga jual beras adalah 10.000, maka 10.000 kilo dikali 10.000 sama dengan 100 juta. 100 juta dikali 5% sama dengan 5 juta. Maka zakatnya adalah 500 kg beras atau 5 juta. Zakat hasil pertanian selain padi atau hasil kebun. Di antara para petani, ada yang menanami lahannya tidak dengan padi tetapi dengan yang lainnya. Misalnya durian, mangga, dukuh, cengkeh, kelapa, jeruk, dan lain-lain. Atau orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan. Nisab zakatnya juga senilai dengan 653 kg beras, dibayarkan ketika panen sebesar 5%. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak profesional, maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya, pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya. Kordawi 2007 nomor 459. Nisab zakat profesi dan perhitungannya. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan atau dikiaskan kepada nisab zakat-zakat yang lain yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi ini, yaitu 1. Disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan hadis riwayat Daud, tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas atau yang engkau miliki hingga mencapai jumlah 20 dinar. 2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wos atau sekitar 750 kg beras. Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.